perjalanan gue ngejual si mobil ini gitu ya. Gue kira tuh bakal susah, bakal lama gitu ngejual mobil. Ternyata nggak nyampe seminggu kali ya. Berapa hari doang kayak cepet banget aja gitu. Nah jadi ini kayaknya patut untuk di-share. Hari ini adalah hari terakhir saya nyetir mobil ini ya. Kenapa gue videoin? Karena ini adalah hari terakhir gue nyetir mobil CR-V generasi 2 2005. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju penjualan mobil. Oh ini apa sih putih-putih? Ada efek-efek kayak gitu. Oke. Hai, selamat datang di channelnya Febri Arta. Jadi hari ini adalah hari dimana gue akan berpisah dengan mobil gua, Honda CR-V 2005 generasi 2. Ini adalah mobil pertama gue yang gue beli bekas. Kenapa gue beli mobil ini? Karena gue akan kasih tahu dari kacamata gue ya, maksudnya kacamata orang yang nggak ngerti mobil. Dari kacamata pekerja kreatif, berarti kayak desain dan segala macam itu mempengaruhi juga gitu. Sama dari sisi fungsi. Jadi gue basicnya suka mobil tinggi. Kayaknya nurun dari nyokap dan kakek gua yang suka mobil tinggi gitu. Jadi dulu nyokap gua mobilnya hardtop sama CC7. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi jelas gitu ya. Gua pengen mobil tinggi gitu. Gua pengen beli Range Rover gitu. Gua pengen beli Jeep. Tapi nggak ada uang. Intinya nggak ada uang. Nah, karena gua udah beli mobil ini 2018. Tahun ini itu gua lunas. Ada pemikiran untuk ganti mobil gitu. Alasan berikutnya adalah this car totally make me broke. You know what? Ini boros banget. CR-V boros banget. Gua tuh ngisi ya bensin jarang banget langsung full gitu. Ngisi 200.000. Ini buat ini aja ya, biar ada bayangan ya. Gua ngisi 200.000. Itu habis 3 hari doang. Dan 3 hari itu rutenya adalah dari Bintaro ke Tebet Bintaro, nggak kemana-mana dulu. Sekarang dengan kenaikan harga bensin makin kerasa gitu. Berarti ada 2 alasan ya kan. Yang pertama adalah karena gue pengen ganti mobil aja gitu, pengen yang cari yang lebih muda gitu. Yang kedua adalah cari yang lebih irit. So what's next? Ternyata mobil-mobil yang gue mau kayak Peugeot 3008 yang baru atau 5008 gak nyampe budget gue ternyata. Atau BMW X1 saya kepinggirkan ego saya yang itu. Tiba-tiba ada iklan. Karena kita nyari mobil ya kan. Direkam, keluarlah iklan-iklan mobil berikutnya gitu. Dari sekian banyak iklan mobil yang berterbangan di sosial media, di web browser gua, ada 2 yang mencolok mata gua. Yang pertama adalah Kia Sonet. Yang kedua adalah Hyundai Creta. Kenapa mereka mencolok? Gua orang awam, gak ngerti mobil, dan pekerjaan gua adalah pekerja kreatif. Jadi kadang gua melihat sesuatu by visual base lah gitu. Yang pertama Kia Sonet. Dia itu kan compact SUV gitu, jadi kayak kecil dan maksudnya cocok banget buat sehari-hari banget gitu. Kalau di Jakarta kan banyak banget kalau kita nggak tahu jalan, kita pakai Waze atau pakai Google Map, pasti diarahin ke jalan-jalan kecil gitu kan. Dan yang kagetnya adalah kalau di drive mode eco udah gitu di tol bisa nyentuh 123 coy. 1 liter buat 23 km. Tapi itu average sih. Jadi nggak makanya gue bilang tadi bisa nyentuh gitu ya. Mungkin nggak segitu. Kalau daily-nya katanya 15-an. Itu yang makanya bikin gue tertarik gitu. Jadi oke, menarik juga nih gitu. Lalu gue ngelihat Hyundai Creta yang kayak semuanya tuh lagi ngomongin Hyundai gitu. Hyundai. Gimana sih bacain Hyundai yang bener? Hyundai. Oke, semua itu lagi pada ngomongin Hyundai karena pertama mereka punya pabrik baru di Indonesia, di Cikarang.
Jadi beberapa mobil terbaru mereka itu dirakit di sini, didesain juga di Indonesia. Otomatis selain kita bisa bangga kalau itu adalah dibuatnya di sini, yang berikutnya adalah spare partnya gampang, ya kan? Karena pabriknya ada di sini, gitu. Kalau Kia tadi itu masih diimpor dari India, jadi iya dari sana, gitu. Habis itu kenapa gue tertarik sama Hyundai Creta? Karena fitur yang berlimpah. Yang ngehook gue itu adalah dikontrol dari aplikasi, gitu. Jadi si mobil ini bisa interaksi sama aplikasi, intinya gitu. Cuman satu yang nggak bisa dia lakuin kayak Tesla tuh, mobilnya nyamperin orang, itu belum bisa ya. Mobilnya jalan sendiri belum bisa, tapi nyalain mesin, buka kaca, nyalain AC, klakson, lampu, udah bisa semua. Blue Link SOS itu juga oke banget, tapi memang rada riskan ya, karena tombolnya open gitu, jadi siapapun bisa mencet gitu, jadi bisa saja kepencet. Tapi kekurangannya adalah dua. Yang pertama, harga buat gua tuh masih tinggi gitu, jadi kalau gua beli tuh lumayan rada maksain sebenarnya. Nomor dua adalah, ini pasti lo semua agree sama gua, desain lampu belakangnya. Jadi di India tuh emang udah kayak gitu kan, konsepnya kayak lampunya palisade itu ditaruh di belakang. Habis itu kalau di India lampu rem yang atas itu nyambung gitu dari kanan ke kiri, ceret gitu ya. Nilai sebuah desain itu subjektif, nggak bisa objektif. Gua suka, buat orang belum tentu suka. Tapi poinnya apa dari sebuah desain? Poinnya adalah ya objektif lo apa, mau ngapain gitu. Misalnya lo pengen bikin orang beli produk lo, ya udah gimana caranya bikin desain yang invite orang untuk tertarik sama produk lo gitu. Yang ini objektifnya apa gitu? Buat futuristik? Enggak juga. Fungsional? Enggak gitu. Porsinya jelek banget. Rem, sen, lampu mundur di bawah gitu, kayak enggak gitu. Terus banyak lampu-lampu yang jadi mubazir gitu jadinya. Itu gitu, jadinya gue sebel sendiri aja sih. Itu doang. But fun fact, karena gue sering banget ngeliatin reviewnya kereta, lampu belakangnya jadi biasa aja buat gue. Bener sih, pepatah kayak benci-benci jadi cinta tuh bener gitu. Karena gue sering gitu ngeliatnya, jadinya kayak oh ya udah gitu, kayak gitu memang desainnya gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya tetap ditanya gitu, misalnya bagus gak nih? Lo kan udah biasa nih ngelihat desain belakangnya kereta, masih bagus gak? Jawabannya enggak, tetap. Anyway, gue udah nyampe di kantornya Karsam yang ada di Pondok Indah. Dan saatnya berpisah dengan si Arfi ya. Oke. Ini jadi kayak YouTuber ya. Padahal ini video gue bikin buat ya udah buat memori gue aja sih sebenarnya sama si Arfi. Disclaimer dulu, ini bukan endorse, bukan apa, saya siapa ya kan, bukan siapa-siapa. Jadi gue nyobain si Karsam ini gitu. Gue daftar, gue buka websitenya, gue daftar, terus gue isi data diri. Nah biasanya kalau di website atau e-commerce lainnya gitu kan, kalau lo pengen jual barang ya lo ngisi sendiri gitu ya kan, kayak foto, deskripsi segala macam gitu. Nah pas habis gue daftar atau ngisi data diri tadi tuh, udah tuh websitenya langsung kayak oke, nanti akan ada CS yang menghubungi Anda gitu dia bilang. Kemudian berapa jam kemudian ditelepon lah sama CS-nya, terus dijadwalin untuk inspeksi mobil. Bisa datang ke rumah, bisa datang ke dealernya mereka, atau apa disebutnya ya, kantornya mereka lah. Akhirnya gue pilih inspeksi di tempatnya dia gitu, di Pondok Indah, di arteri Pondok Indah. Cuman sebelum gue ke inspeksi, ini nih kekurangannya. Gue gak ngerti CS-nya itu kayaknya punya KPI sales ya. Soalnya dia selalu nawarin hal lain gitu, kayak mau gak trade in di Karsam gitu, mau gak beli mobilnya di Karsam, terus ada program apa dan segala macam gitu. Gue bilang enggak. Oke, gue cuman pengen jual. Terus dari yang telepon pertama dari CS-nya, tiba-tiba ada yang nelfon lagi ke gua, nggak gua angkat. Berapa menit kemudian ada lagi yang nelfon.
Terus gue liat, oh ini nomornya kayak Karsam nih gitu. Ya udah gue angkat gitu. Yang nelfon gue ternyata orang yang berbeda dari CS yang pertama. Orang yang kedua ini langsung bilang kayak gini, ini dengan Pak Febri, katanya mau beli mobil di Karsam ya. Gue nggak pernah bilang gue mau beli mobil di Karsam. Gue bilangnya gue cuman mau jual, kayak gitu. Lalu ada orang yang nge-whatsappin gue juga sama, redaksinya sama tuh, kopinya sama tuh gitu. Jadi menurut gue nih flow frameworknya dia kayak nggak tau deh, kayak berantakan gitu ya. Terus ya again mungkin itu KPI, buat ngejar KPI mereka buat ngejualin mobil lagi di sana. Tapi buat gue dari sisi customer nggak nyaman tuh kayak gitu ya kan. Yang ngehubungin gue tuh bisa sampai akhirnya tuh ada 5-6 orang gitu berbeda gitu, karena tadi CS yang beda. Habis itu gue diarahin ke tim, gue nggak tahu salesnya, inspektornya apa gitu, buat janjian sama gue di tempatnya gitu. Anyway, pertama kali daftar itu dan langsung ditelepon sama CS-nya itu hari Selasa. Terus gue ngejadwalin inspeksi hari Kamis pagi gitu ya. Dari situ gue datang, terus udah tuh ketemulah sama si orangnya. Cuman nah ini juga nih satu, nggak ada yang ngejagain kita gitu di Karsam. Gimana ya, kayak nggak ada orang yang nyambut, nggak ada orang yang nanyain gitu, nggak ada. Kayak kita yang harus nanyain sendiri gitu ke si Karsamnya, ke orang-orang yang ada di situ yang pakai baju Karsam gitu ya. Terus akhirnya dibilangin kalau ditunggu dulu Pak, katanya soalnya masih ada yang ada mobil yang masih diinspeksi. Terus akhirnya udah gue nungguin, datang tuh si inspektornya gitu ya. Dia ngecek mobil gue apalah segala macam, yang inspeksi sih oke lah gitu, menurut gue ramah. Yang berikutnya si datang orang yang berbeda. Nah jadi si orang ini langsung ngasih tahu ini adalah harga mobil CR-V sekarang nih gitu. Nah dari situ dikasih 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kalau menerima angka yang ditawarin sama dia itu bisa langsung dibeli tuh sama Karsam. Karena sebelumnya kita udah dikasih tahu tuh kalau mau sebelum inspeksi itu harus dibawa tuh semua dokumen mobilnya, terus harus harus dibawa perlengkapan kayak kunci serepnya dan segala macamnya. Jadi kayak siap untuk dijual detik itu. Jadi kalau pilihan yang pertama tadi, kalau udah cocok sama angkanya bisa langsung ditransfer sama Karsam dan kita langsung berpisah dengan mobil ya. Atau yang kedua, kalau nggak nerima gitu ya, atau angkanya nggak cocok, kita bisa ngajuin angka yang kita mau. Abis itu Karsam akan bantuin ngelelang mobil kita. Nah akhirnya gue pilih yang pilihan kedua tuh, karena gue pengen waktu itu CR-V generasi kedua itu ditawarin di harga 55 juta. Gue bilang gue nggak mau, gue sih pengennya 80-90 juta gitu ya. Nggak apa-apa dong. Terus akhirnya dia bilang ada kemungkinan Pak gitu, tapi kayaknya mentoknya kayak di 70 gitu, karena ada CR-V lain yang pernah mereka jual juga itu di angka 71 juta tapi manual. Kalau gue matic. Oh ya udah gitu. 70 is okay, gue bilang gitu ya. Ya udah. Udah tuh kami selesai, akhirnya gue bawa pulang mobilnya. Jumat gue dikabarin kalau besok mobilnya akan live. Hari Sabtunya mobil gue beneran live di website dia untuk dilelang. Di tawaran pertama nggak ada yang ngebid gitu ya. Di tawaran kedua itu diturunin 500.000, jadi 69.500, nggak ada. Sampai akhirnya nggak nyampe 3 jam kali ya, cepet banget juga itu, diturunin jadi 69 pas. Ada yang ngebid. Dan di situ gue langsung dikasih notifikasi di email mau menerima nggak gitu, di angka 69 juta. Ya mau gitu ya, karena gue pengen jual. Akhirnya gue terima. Udah dari situ selang berapa jam gue langsung ditelepon lagi sama tim Karsam ya. Di WhatsApp. Pak, Bapak menerima ya, kata gitu, dengan si tawaran yang terakhir 69. Iya, gue bilang gitu. Oh ya udah, berarti kapan Bapak bisa bawa? Hari Minggu.
hari Senin atau kapan gitu, atau hari ini kata dia gitu, hari Sabtunya tuh. Waduh, cepet banget ya. Jadi gue nggak ada waktu mikir juga gimana ya. Jadi ya udah pada saat itu jadi kayak ya udahlah, ya udah mas, nanti gue kabarin deh gitu ya. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk ngasih mobil gue di hari Senin pagi. Udah deh, hari Senin pagi jalan ke Karsam di Arteri Pondok Indah. Dari situ cuman gitu doang tuh, datang ketemu orangnya, terus dikasih perlengkapan yang tadi gitu ya, terus dia ngeprint invoice apa segala macam, gue tanda tangan, terus oke, ditunggu ya pak gitu, 15 menitan lah gitu, nanti bakal ditransfer langsung. Bener, langsung ditransfer tuh detik itu juga. Dan dari situ gue udah nggak ada akses ke mobil gue gitu, jadi cepet banget. Terakhir kita ketemu sama si Arfi. Udah